Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu tentang globalisasi, liberalisasi perdagangan, dan faktor produksi antar dua negara. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Fitri Nur Aisyah, yang kedua yaitu Devi Kumalasari, terus yang ketiga yaitu Sri Wulandari, yang keempat Melisa Yola Amalia, yang kelima Febi Karisma Nur Rohmah, yang keenam Enda Nur Khalifah, yang ketujuh Sela Syahira. Di sini kami akan membahas yang pertama yaitu liberalisme perdagangan, terus yang kedua globalisasi ekonomi dan pasar bebas, yang ketiga yaitu faktor produksi tenaga kerja modal dan teknologi, terus yang terakhir yaitu perpindahan faktor produksi antar dua negara. Yang pertama yaitu tentang liberalisasi perdagangan dan proteksi. Kebijakan liberalisasi adalah suatu kebijakan yang diambil oleh suatu negara yang mencerminkan pergerakan ke arah yang lebih terbuka. Kebijakan liberalisasi ini dapat tercapai melalui pengurangan hambatan dalam perdagangan atau pemberlakuan subsidi impor. Salah satu paham yang sangat mempengaruhi liberalisasi perdagangan yaitu adalah paham yang dipelopori oleh Adam Smith yang menerangkan bahwa kesejahteraan masyarakat suatu negara justru akan semakin membaik. Depresi dunia tahun 1930-an telah menyebabkan banyak negara melakukan tindakan proteksi. Proteksi ini bertujuan melindungi, membesarkan, atau mengecilkan kelangsungan industri dalam negeri yang berlaku dalam perdagangan umum. Setiap negara berjuang untuk mengurangi pengaruh buruk dari perkembangan ekonomi dunia dengan mengurangi ketergantungan dengan luar negeri melalui tindakan-tindakan yang bersifat proteksi. Berikut ini merupakan proses perkembangan liberalisasi perdagangan dari periode 1 ke periode selanjutnya. Yang pertama yaitu periode merkantilisme. Paham merkantilisme berkembang pada abad ke-16 dan ke-17. Dalam masa ini, kegiatan perekonomian dipusatkan pada upaya untuk memperoleh sumber daya atau kekayaan sebanyak-banyaknya. Terus yang kedua, zaman keemasan perdagangan bebas, rezim liberal tahun 1815 sampai 1914. Dengan kegagalan paham merkantilisme, maka paham tersebut juga ditingkatkan. Sebagai gantinya, paham laissez-faire dan liberalisme semakin memegang peranan dalam pemikiran ekonomi di Eropa. Terus yang ketiga yaitu fragmentasi dan disintegrasi Eropa. Sistem perdagangan internasional yang berpijak pada landasan liberalisme mengalami fragmentasi. Pasar bebas dan perdagangan bebas mulai menghadapi berbagai macam distorsi akibat diterapkannya kebijaksanaan yang semakin menyimpang dari paham liberal. Kemudian pada tahun 1948 membentuk Organisasi Perdagangan Internasional atau International Trade Organization yang bertujuan mengurangi hambatan dalam perdagangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun usaha ini banyak mendapat tantangan politik sehingga Amerika Serikat menolaknya. Amerika Serikat menolak adanya Organisasi Perdagangan Internasional sebagai usaha sementara, maka pada saat itulah diciptakan General Agreement on Tariff and Trade atau disingkat dengan GATT. Karena kegagalan dari itu, maka GATT menjadi badan penyangga yang penting dalam Badan Dunia untuk membangun kembali sesudah Perang Dunia II. Dua badan lainnya adalah IMF dan World Bank. General Agreement on Tariff and Trade atau GATT adalah suatu persetujuan multilateral yang menentukan peraturan-peraturan bagi pelaksanaan perdagangan internasional. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu perdagangan internasional yang terbuka, bebas, dan kompetitif. Prinsip dasar dari GATT tersebut adalah
Moshford Nation atau MFN yang mengharuskan setiap contracting parties atau pihak yang berkontrak memberikan perlakuan yang sama dalam kebijakan perdagangan internasional kepada negara penandatanganan lain. Misalnya, jika suatu negara ingin memberikan hak pengecualian dagang kepada satu negara mitra dagang, maka hak tersebut juga berlaku bagi negara. Perundingan GATT sendiri sudah berjalan sebanyak 8 kali. Yang pertama pada tahun 1947 di Jenewa, yang kedua pada tahun 1949 di Annecy, yang ketiga pada tahun 1950 garis 1951 di Torquay, yang keempat pada tahun 1955 garis 1956 di Jenewa, yang membahas masalah pengurangan tarif dengan negara-negara yang telah menyatakan minatnya bergabung dalam GATT. Yang kelima pada tahun 1961 garis 1962 di Jenewa disebut di Lone Round karena berisi keharusan bagi Custom Union dan daerah perdagangan bebas diperiksa oleh GATT untuk menjamin bahwa pendiriannya tidak akan menimbulkan proteksi bagi negara di luar anggota tersebut. Yang keenam pada tahun 1963 garis 1967 di Jenewa disebut Kennedy Round mencangkup pemotongan tarif yang bersifat multilateral dan berlaku bagi semua pihak untuk produk-produk industri. Selain itu, juga membahas tentang kode anti-dumping dan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menilai akibat negatif dari adanya dumping terhadap industri dalam negeri. Yang ketujuh pada tahun 1963 garis 1979 di Jenewa disebut Tokyo Round menghasilkan serangkaian kode tentang berbagai masalah seperti standar teknis, lisensi impor, dumping, subsidi, serta beberapa komoditi seperti daging dan susu. Yang kedelapan pada tahun 1958 di Uruguay yang disebut Uruguay Round menghasilkan dua bagian deklarasi. Yang pertama menyangkut barang yang menjamin tidak akan adanya tindakan proteksionis, dan yang kedua deklarasi yang menyangkut perdagangan jasa. Sehingga GATT menggunakan tarif sebagai hambatan perdagangan dan bukan menggunakan non-tarif. Apabila terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan proses konsultasi atau konsiliasi secara terus-menerus. Dengan demikian, GATT di samping sebagai kumpulan peraturan, juga sebagai forum untuk mencapai konsiliasi atau penyelesaian perselisihan perdagangan. Adapun tujuan utama dari perundingan GATT yang telah disepakati di Punta del Este ada 4. Yang pertama, untuk mencapai liberalisasi dan perluasan perdagangan dunia demi kepentingan semua negara, khususnya negara berkembang. Yang kedua, memperkuat dan meningkatkan peranan GATT dan mengusahakan jangkauan perdagangan. Yang ketiga, meningkatkan daya tanggap sistem GATT terhadap lingkungan ekonomi dunia yang selalu berubah melalui koordinasi yang lebih erat antara GATT dengan badan-badan internasional. Yang keempat, memupuk kerjasama yang sudah ada baik di tingkat nasional maupun internasional untuk memperkuat hubungan antara kebijaksanaan perdagangan dengan kebijaksanaan ekonomi dunia. Slide selanjutnya akan membahas tentang globalisasi ekonomi, pasar bebas, dan blok perdagangan. Globalisasi ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semakin banyak negara yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dunia. Menurut Adam Smith, dalam tulisannya An Inquiry into the World of Nations, atau yang lebih dikenal dengan The World of Nations 1976, mengatakan bahwa secara alami setiap manusia akan selalu memperoleh dorongan untuk dapat meningkatkan kehidupannya agar lebih baik bagi dirinya sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah dari globalisasi. Globalisasi sendiri berkembang mulai dasawarsa 1970-an,
di mana saat itu perekonomian dunia mengalami perubahan yang bersifat mendasar dan struktural, dan memiliki kecenderungan jangka panjang yang saat itu disebut sebagai globalisasi. Globalisasi sendiri mengakibatkan adanya ketergantungan antar negara dan menyebabkan menyatunya perekonomian dunia, sehingga batas-batas yang dilakukan saat itu dianggap sudah tidak ada lagi. Di sini globalisasi terjadi dalam kegiatan finansial, produksi, investasi, dan perdagangan yang kemudian mempengaruhi tata hubungan ekonomi. Nah, dalam menghadapi globalisasi sendiri, berbagai negara di dunia melakukan penyesuaian yang bersifat proteksionistis, di mana penyesuaian yang bersifat proteksionistis sendiri dilakukan dengan perketatan antar perdagangan negara melalui tarif impor dan batas kuota. Nah, globalisasi juga menyebabkan timbulnya berbagai blok perdagangan yang melanggar ketentuan GATT, WTO, dan NATO yang salah satunya telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya ada gejala globalisasi, di mana gejala globalisasi ini terjadi dalam kegiatan finansial, investasi, dan perdagangan yang mempengaruhi tata hubungan ekonomi antar bangsa. Globalisasi juga telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan antar negara, bahkan menimbulkan persatuan ekonomi dunia, sehingga batas-batas yang telah ditetapkan sebelumnya antar suatu negara tersebut dalam praktek dunia usaha maupun bisnis seakan-akan sudah dianggap tidak ada lagi. Selanjutnya ada pembentukan NATO atau North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara. NATO ini berdiri pada 4 April tahun 1949 dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan bagi para negara anggotanya dalam bidang politik, militer, dan pertahanan dalam menghadapi sebuah ancaman. Pada tanggal 17 Februari 1992 di Maastricht, Belanda juga telah disepakati secara lebih nyata penyatuan Eropa dalam menghadapi ekonomi, moneter, maupun politik. Adanya NATO dalam Perjanjian Roma telah disepakati didirikannya EEC atau European Economic Community atau MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Tujuan pendirian MEE ini adalah untuk melaksanakan dan menyusun politik perdagangan bebas dan perdagangan bersama di wilayah Eropa. Nah, dalam MEE ini disepakati bahwa mengharuskan para anggotanya memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, menurunkan tarif kuota dan hambatan lain pada perdagangan intra negara-negara Eropa. Yang kedua yaitu mentaati tarif eksternal umum dari negara di luar MEE. Yang ketiga yaitu menjalankan aliran faktor produksi dalam MEE itu sendiri. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang dampak globalisasi yang terjadi, yaitu dampak globalisasi yang terjadi dapat berakibat tentang merosotnya harga terhadap komoditi primer dan merosotnya nilai tukar, trend of trade, dan sektor pertanian. Sejalan dengan produksi yang terus-menerus meningkat karena teknologi baru, kaitannya yang melemah tampak pada perkembangan industri dengan pertanian dengan penciptaan kesempatan kerja akibat ekonomi moneter. Selanjutnya yaitu APEC. APEC merupakan suatu forum konsultasi, namun bukan forum negosiasi. Dapat dibayangkan betapa sukarnya mencari isu dalam sebuah APEC, karena dalam sebuah APEC menggunakan isu yang dapat dipecahkan menggunakan teknik-teknik, yaitu teknik kerjasama antar anggota suatu negara. Masih terkait dengan APEC. APEC memiliki program kerja, yang mana program kerja operasional dalam APEC terdapat 4 di antaranya, yaitu yang pertama kajian ekonomi, yang kedua liberalisme perdagangan, yang ketiga yaitu investasi, transfer teknologi dan sumber daya manusia, dan yang terakhir kerjasama sektoral seperti pariwisata, energi, promosi perdagangan, dan lingkungan. Dari segi pembentukan blok perdagangan yang dibentuk pada suatu negara,
Semakin besar variasi keadaan ekonomi yang mencerminkan daya saing suatu negara, maka makin sukar pula dicapai kesempatan menghapus rintangan perdagangan untuk memberikan perlindungan ekonomi suatu negara tersebut. Masing-masing negara memiliki daya saing yang berbeda, karena setiap negara memiliki kemampuan yang negatif positif tersendiri. Daya saing yang lemah tentu menghendaki perlindungan yang lebih besar dibandingkan daya saing yang sedang, karena suatu daya saing akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut. Menurut kelompok saya, globalisasi ekonomi di sini ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas investasi pasar secara nasional maupun internasional. Hal itu disebabkan karena adanya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi dan transportasi semakin canggih. Yang kedua, lalu lintas devisa yang semakin bebas. Yang ketiga, ekonomi negara yang semakin terbuka. Yang keempat, penggunaan secara penuh keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif di setiap negara. Yang kelima, metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang semakin efisien. Yang keenam, semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di Saintero B, dunia B. Dampak dari globalisasi ekonomi terhadap perekonomian secara umum, ada 4 wilayah yang akan terpengaruhi. Yang pertama, ekspor. Dampaknya positif, yaitu ekspor dan pangsa pasar dunia dari suatu negara akan meningkat. Sedangkan dampak negatifnya sebalik dari dampak positif. Yang kedua, impor. Dampak negatif yaitu peningkatan impor yang apabila tidak dapat dibendung karena daya saingnya yang rendah dari produk-produk serupa buatan dalam negeri, maka pada suatu saat pasar domestik sepenuhnya akan dikuasai oleh produk-produk luar negeri. Yang ketiga, investasi. Liberatur pasar uang dunia yang membuat bebas arus modal antar negara juga sangat berpengaruh terhadap arus investasi neto ke Indonesia. Yang keempat, tenaga kerja. Dampak negatifnya yaitu membanjirnya tenaga ahli dari luar negeri ke Indonesia. Dan lalu kualitas sumber daya manusia Indonesia tidak segera ditingkatkan untuk dapat menyaingi kualitas sumber daya manusia yang ada di luar negeri. Maka pada suatu ketika pasar tenaga kerja atau peluang kesempatan kerja di dalam negeri sepenuhnya akan dikuasai oleh orang-orang asing. Faktor produksi tenaga kerja, modal, dan teknologi, yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam suatu negara bersifat fluktuatif. Karena kondisi pertumbuhan dan pembangunan yang bersifat fluktuatif tersebut disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Faktor yang dimaksud di sini yaitu tenaga kerja sumber daya manusia, di mana peran sumber daya manusia yang sangat vital. Selain sebagai tenaga kerja, sumber daya manusia juga berperan dalam menciptakan teknologi baru dan modern untuk mendukung pekerjaan dan dapat mengoptimalkan hasil produksi. Dalam faktor ini, ada pengelompokan tersendiri bagi tenaga kerja, yaitu berdasarkan sifatnya dan kemampuan atau kualitas. Berdasarkan sifat, tenaga kerja terbagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja jasmani, di mana tenaga kerja jasmani ini seluruh kegiatannya atau aktivitas pekerja dilakukan lebih banyak menggunakan kekuatan fisik yang seperti kuli bangunan, kuli cangkul sawah, tukang beca, ataupun buruh pengangkut barang dan lain sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja rohani, di mana kegiatan yang dilakukan lebih banyak menggunakan otak atau pikiran, seperti dosen, guru, dan direktur ataupun lain sebagainya. Lalu berdasarkan kualitas atau kemampuannya, ada 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, di mana tenaga kerja membutuhkan pendidikan yang sesuai seperti dokter, guru, dosen, dan lain sebagainya. Yang kedua, terampil, di mana tenaga kerja ini yang dibutuhkan haruskan memiliki pengalaman, skill, terlatih, atau biasanya mengikuti kursus
seperti penjahit, tukang rias, tukang las, tukang pembuat kue. Terus yang ketiga, tidak terdidik atau tidak terampil, yang biasa disebut sebagai tenaga kerja kasar, di mana tidak membutuhkan keterampilan atau pendidikan khusus seperti contohnya tukang, penjual koran, dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya itu ada faktor produksi modal. Modal di sini dapat berupa barang maupun modal uang. Dalam negara berkembang, kemampuan menabung yang rendah disebabkan oleh rendahnya pendapatan. Pendapatan yang rendah disebabkan oleh tingkat produktivitas yang masih rendah. Selanjutnya ada beberapa pembagian modal, antara lain yaitu yang pertama berdasarkan sifatnya. Modal terbagi menjadi dua, yaitu modal tetap dan lancar. Modal tetap bisa digunakan beberapa kali atau berulang-ulang, seperti halnya mesin jahit, komputer, dan lain-lain. Sedangkan modal lancar hanya bisa sekali pakai, seperti halnya bahan baku pembuatan kue, bensin, dan lain-lain. Yang kedua berdasarkan sumbernya, ada modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri bersumber dari suatu perusahaan milik bersama ataupun pribadi, sedangkan modal asing bersumber dari pinjaman bank atau hasil penjualan obligasi yang berasal dari luar perusahaan. Yang ketiga ada berdasarkan kepemilikannya, modal individu dan modal umum. Modal individu adalah modal yang bersumber dari perorangan yang mana hasilnya merupakan sumber pendapatan bagi si pemilik. Sedangkan modal umum ialah modal yang berasal dari pemerintah yang digunakan untuk kepentingan bersama, seperti halnya pasar, lapangan, pelabuhan. Yang terakhir berdasarkan bentuknya, modal konkret dan abstrak, di mana modal konkret bisa dilihat secara real dalam suatu proses produksi. Sedangkan modal abstrak tidak memiliki bentuk dalam sebuah proses produksi, namun memiliki nilai tersendiri bagi perusahaan, seperti halnya hak merek dan hak paten. Selanjutnya ada faktor produksi teknologi. Teknologi merupakan salah satu faktor penentu kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi. Hal ini karena dengan penguasaan teknologi yang baik, maka akan memudahkan suatu negara dalam mengolah sumber daya alam yang dimiliki sehingga dapat mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tinggi. Dengan menggunakan beberapa teknologi modern, maka proses produksi dapat dilakukan dengan cara. Teori selanjutnya yaitu ada perpindahan faktor produksi antar dua negara. Teori perdagangan klasik menganggap bahwa faktor produksi tidak secara bebas pindah dari satu negara ke negara lain. Meskipun anggapan ini ditiadakan, maka prinsip teori perdagangan klasik itu masih tetap berlaku. Faktor produksi akan pindah dari tempat yang harganya murah ke tempat yang harganya lebih mahal, dan akhirnya harga faktor produksi akan cenderung sama di berbagai tempat. Perpindahan faktor produksi ini dapat dianggap sebagai pengganti perdagangan barang. Misalnya, satu negara yang tidak memiliki faktor produksi tenaga kerja yang banyak dapat mendatangkan atau dapat mengimpor tenaga kerja atau mengimpor barang yang padat tenaga kerja dari negara yang banyak memiliki tenaga kerja. Tentu saja kedua pilihan ini akan membawa implikasi ekonomi yang berbeda bagi negara penerima dan pemberi. Selanjutnya, migrasi faktor tenaga kerja antar negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja, tetapi juga faktor non-ekonomi seperti agama, ras, dan politik. Untuk faktor ekonomi, biasanya migrasi didasarkan pada perhitungan pendapatan dan biaya. Harapannya untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi atau standar. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Endah. Untuk melakukan suatu migrasi tidak berarti tanpa adanya biaya. Justru untuk melakukan perpindahan atau melakukan suatu migrasi, baik itu orangnya, keluarganya, maupun barang yang dimilikinya, pasti memerlukan biaya dan waktu. Namun, di samping itu, ada biaya tidak langsung, baik berupa ketidaknyamanan maupun penyesuaian dengan lingkungan sosial, budaya, atau bahasa yang mungkin berbeda. Secara demografis, efek yang nampak dari migrasi yaitu adanya istilah brain drain atau human capital. Brain drain di sini yaitu fenomena yang berkembang di dunia ketiga. Human capital itu tidak bisa dipisahkan dari setiap orang yang akan pindah. Negara
yang akan ditinggalkannya itu akan merasakan rugi. Sedangkan negara yang akan ditujunya itu akan merasakan keuntungan. Seperti halnya tenaga kerja, modal merupakan sumber pertumbuhan ekonomi suatu negara, baik modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Namun bedanya, modal relatif lebih mudah berpindah dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Perpindahan ini harus didukung oleh kebijaksanaan dari pemerintah yang tidak melarang arus modal masuk dan keluar. Misalkan tenaga kerja, teknologi dan faktor produksi lain tidak berubah, maka berdasarkan hukum, hasil penambahan produksi yang menurun atau biasa disebut dengan diminishing return, penambahan modal justru akan mengakibatkan tambahan hasil yang semakin menurun. Sampai pada satu titik yang tertentu, sama dengan biaya pinjaman. Dengan keadaan demikian, dapat dikatakan bahwa daya absorpsi yang berkaitan dengan modal luar negeri itu terbatas. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang globalisasi, liberalisasi perdagangan, dan perpindahan faktor produksi antar dua negara. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.